berdiri. Kita menaikkan pujian kita kembali. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, katakan bahkan yang terdekat pun dekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti air matamu, memulihkan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kalau pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, mari bawa setiap doa kita di hadapan Tuhan, bawa setiap beban kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kami mau berserah di hadapan Kau saja Bapa, sebab Kau Allah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya katakan dengan sungguh, kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Katakan, Dia mengerti, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Kami mau bersyukur di hadapan Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang mengerti setiap kami Bapa, bahkan setiap air mata kami Tuhan, Kau yang tahu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah kekuatan, Kau sumber pengharapan bagi kami.
Sebab hanya Kau Tuhan yang layak untuk terima segala pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Kami mau bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Pagi hari Tuhan, kami boleh datang di rumah Engkau Bapa. Biar Kau yang panggil setiap kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau Bapa. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan nyanyian-nyanyian akan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh meninggikan Engkau saja Bapa. Melalui hati kami Tuhan, melalui mulut kami Tuhan, bahkan melalui hidup kami Bapa. Biar kami tahu Tuhan, sebab Kau Allah tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari Engkau boleh datang di rumah Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan kita. Katakan sebab Yesus Tuhan yang mengangkat setiap kita. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang. Dengan lebih sungguh katakan, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan. Saya rindu jemaat saja katakan, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi. Katakan bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Lebih lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Benar Tuhan, kalau pagi hari Tuhan kami boleh terbang bersama Engkau Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang bawa setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau saja Bapa. Pagi ini Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan nama Engkau Bapa. Mari sama-sama umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Puji nama Tuhan. Masih bangkit berdiri, boleh sapa kanan kirimu, katakan sebab Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab biar bumi akan berlalu dan badai akan berlalu, tapi nama Tuhan adalah nama yang kekal dan abadi. Sama-sama kita mau katakan pujian kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
bergoncang. Katakan, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dengan lebih bersukacita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, dengan iman katakan, pasti akan digenapi. Amin. Aku cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta. Katakan syalalala. Syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Mari kita sama-sama katakan pujian ini dari awal. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, aku cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta. Katakan dengan imanmu, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Sebab Yesus mengasihi kita saudara. Amin. Kita mau katakan sebab Yesus adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Kita mau lebih lagi katakan pujian kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Dengan sungguh katakan, sebab Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Katakan, tiada yang ku miliki, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap. Sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Sebab Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saya membuka ruang kesaksian. Apakah ada saudara yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara sepanjang 1 minggu ini? Baik, kalau tidak ada kita akan memberikan persembahan kita. Mari sebelum itu sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari Tuhan Kau boleh datangkan setiap kami Tuhan ke tempat-Mu, tempat ini Bapa. Kau pagi ini Tuhan, kami juga akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau yang berkati persembahan kami dan biarkan persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Kau saja Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, hanya nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku Tuhan, biarlah persembahan kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini juga kita akan mendengarkan sebagian dari apa yang firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau kembali siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan kembali setiap hati dan pikiran kita. Kita mau katakan pujian kita. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
musik saja mengalunkan lagu ini. Kita mau sama-sama ambil waktu teduh. Kita mau katakan syukur kita di hadapan Tuhan. Mungkin kami gak dapat berharap Tuhan atas apa yang kami lihat di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan waktu dalam hidup kami berproses Tuhan. Kami boleh lebih lagi memegang erat tangan Engkau saja Bapa. Biar waktu hidup kami diproses Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau saja Bapa. Bahwa setiap kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang setia bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Mungkin seringkali kami yang meninggalkan Engkau Bapa, atau mungkin seringkali kami yang mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi Kau yang mau setiap kami kembali Tuhan. Kau yang mau terima setiap kami kembali Tuhan. Dengan apa adanya kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari dijemput kita semua bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan walau ku tak dapat berharap pada hambanya atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Inilah keyakinan kami kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Walaupun apa yang kami lihat tidak seperti apa yang kami inginkan. Seringkali kami merasa sedih, kecewa dan takut dalam hidup ini. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang sangat baik. Ajarkanlah kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami tetap hidup dalam karakter yang Engkau ajarkan. Sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami menghadapi segala persoalan, kami tetap tenang, kami tetap mempercayai Engkau. Kami tidak akan bimbang, karena kami tahu hidup kami tidak ditentukan dari apa yang kami lihat, tetapi hidup kami ditentukan oleh karena kami percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, kami akan tetap menghidupi karakter-karakter yang Tuhan ajarkan bagi kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami umat-Mu,
agar kami dapat mendengar dengan baik dan dapat mengingatnya dengan baik, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sama-sama yang percaya berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara semua membaca ayat yang genap. Demikianlah seterusnya kita bergantian. Dalam perikopnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu karakter Yesus, ya. Karakter Yesus. Saudaraku, untuk kita bisa mengenal kewarganegaraan atau identitas seseorang, maka kita bisa melihat dari bahasa yang digunakan. Kita bisa melihat dari anatomi wajah, warna kulit,
pakaian yang dikenakan atau dari kebiasaan tertentu. Dulu waktu saya kuliah, ada orang yang ngomong gitu, saya tahu Wiwi itu orangnya gemuk. Ya, mesti orang selalu ini saudara ya. Jadi, oh Wiwi yang gemuk itu ya. Bahkan waktu kaum muda di sini, dulu waktu rekaman saudara, bahkan sampai mereka dikasih gratisan, enggak usah bayar. Karena dia mengenal saya. Bukan dikenal namanya, tapi yang gemuknya katanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi kita bisa mengenal seseorang itu bisa dari bahasanya, dia orang Jawa kah, dia orang Medan kah, ya orang Chinese kah dan sebagainya. Atau dari apa yang dia biasa lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengenali seseorang yang sudah hidup berpadanan dengan Injil. Bagaimana kita tahu kalau orang tersebut hidupnya telah berpadanan dengan Injil. Nah, kita bisa mengenali orang yang demikian itu dari sebuah karakter. Ya. Orang itu sudah berpadanan dengan Injil, itu akan nampak dari karakternya. Apa itu karakter? Dalam kamus besar bahasa Indonesia mendeskripsikan bahwa karakter itu sebagai sifat. Karakter itu sebagai watak atau tabiat. Namun dalam Alkitab karakter itu adalah bagaimana menjalani hidup kita di hadapan Allah. Bagaimana kita menjalani hidup takut hanya kepada Allah dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak peduli bagaimanapun perasaan kita atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Dia akan tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi secara sederhana karakter itu adalah melakukan apa yang benar karena hal itu memang benar. Itu secara sederhana. Karakter adalah melakukan apa yang benar karena hal itu benar. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, di sini diceritakan sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa saatnya itu sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus mulai bangun dan menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Lalu dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Jikalau aku yang membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karakter Yesus dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ini memberikan contoh bagi kita untuk kita hidup dalam yang pertama adalah kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Karakter yang Yesus ajarkan di dalam perikop dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 yang pertama adalah kerendahan hati. Membasuh kaki murid-muridnya ini menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan Tuhan untuk melayani. Contoh orang yang rendah hati adalah orang yang mau mengakui kesalahan. Orang yang mau menerima masukan. Orang yang mau memberikan apresiasi kepada orang lain.
memperlakukan orang lain setara, tidak sombong, serta memiliki banyak teman. Itu orang yang rendah hati, ya, memiliki kerendahan hati. Dia tidak iri, saudara. Ketika orang berhasil, ketika orang selesai melakukan tugas dengan baik, dia memberikan apresiasi. Dia akan menerima masukan. Saya kan gak level sama mereka. Latar belakang saya begini-begini, saya lulusan dari begini-begini. Siapa kamu ngasih masukan sama saya? Tidak demikian, saudara. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima masukan, walaupun dia memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki latar belakang yang lebih baik dari orang yang memberikan masukan. Saudara, tetapi dia terima dengan hati yang terbuka. Ada orang yang menyelesaikan pekerjaan, dia berikan apresiasi. Suami istri juga bisa memberikan apresiasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki sifat rendah hati itu cenderung bersikap tenang, sederhana, dan berusaha untuk menghindari sikap yang angkuh. Itulah sifat yang dimiliki orang yang rendah hati. Dia tidak sombong. Dia selalu hidup tenang, sederhana. Dan yang kedua, yang kita bisa contoh dari Yohanes 13 ini, yang kedua tentang kasih. Hidup dalam kasih. Yesus menunjukkan kasih kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka yang merupakan tugas seorang hamba. Orang yang mengasihi adalah orang yang menunjukkan kasih sayang. Orang yang mengasihi adalah orang yang memperhatikan, memiliki kepedulian terhadap orang lain, serta rela berkorban dan memahami orang lain. Saudara, ini orang yang mengasihi. Jadi bukan sekedar kata-kata kasih. Saya mengasihi, walaupun kita berkali-kali mengatakan saya mengasihi, pada akhirnya ditentukan oleh perbuatannya. Amin. Pada akhirnya ditentukan bagaimana dia peduli atau tidak. Pada akhirnya ditentukan oleh perbuatannya. Kita melihat ada banyak angka perceraian, saudara. Ya. Pada awal pacaran mungkin mereka mengobrol tentang kasihnya, cintanya, diberikan perhatian. Saudara, setelah mereka menikah mulai beda. Bahkan teman saya ngomong begini, boro-boro ya, kasih saya baru satu tahun sekali, ngucapin ulang tahun saja saya aja lupa. Nah, saudara, padahal kita masih bujangan ya, kita dandan, kita berikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai dan mereka memberikan apresiasi ya. Tapi setelah menikah tidak. Tapi di sini saya harap tidak ada. Amin, saudara. Kita harus saling memperdulikan ya. Kita harus saling yaitu mengasihi, rela berkorban. Kita pahami pasangan kita masing-masing. Karena pernikahan itu hanya ada di bumi ya. Tuhan kasih kebahagiaan dalam pernikahanku di bumi ya. Mari kita ciptakan, karena kebahagiaan itu tidak datang dari langit. Itu kita yang harus ciptakan ya. Oleh karena itu mari kita kasih kita bukan hanya sekedar omongan ya, tetapi benar-benar ditunjukkan lewat perhatian kita, kepedulian kita. Kita pahami satu dengan yang lain, rela berkorban ya. Itu orang yang mengasihi. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39, Yesus berkata begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang terutama.
Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, yang ketiga yang Tuhan contohkan kepada kita yaitu tentang pelayanan. Yang pertama tadi apa saudara? Sikap apa? Rendah hati. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, pelayanan. Yesus memberi contoh pelayanan yang baik dengan membasuh kaki murid-muridnya. Orang yang melayani adalah orang yang melakukan tindakan membantu atau melayani orang lain dengan sukarela dan tulus hati. Sikap yang dimiliki adalah bertanggung jawab, ramah, sabar, dan komunikatif, saudara. Itu orang pelayan. Enggak, orang yang melayanin itu enggak songong ngomongnya, saudara. Ya. Orang yang melayani itu ngomongnya pasti sopan. Ya. Karena apa tujuannya apa, saudara? Itu ingin menjadikan orang yang kita layani itu menjadi orang yang apa? Berharga. Berharga, saudara. Jadi kita lakukan dengan sabar, dengan rasa tanggung jawab. Saya teringat pada waktu saya melayani di daerah Teluk Puyung, saudara. Di antara pengerja, hanya saya sendiri yang waktu saya keluar dari sana dikasih gelang, saudara. Ya. Dia bilang begini, Ruth, ini gelang tante masih muda. Sebelum menikah sama Om, ya, saya ingin kasih kamu untuk kenang-kenangan. Saya yang kejual, saudara, karena keperluan saya jual. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melayani dengan tulus, kita menganggap orang itu yang kita layani itu berharga, membuat orang itu merasa dihargai, saudara, pasti ada sesuatu yang dapat kita terima. Amin, saudara. Pasti orang akan memperhatikan, entah kasih tipnya lah, ya, entah kasih sesuatu, itu pasti. Tuhan mengajarkan ini, pelayanan ini harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, dengan ramah, dengan sabar. Perkataan kita harus baik. Itu yang Tuhan ajarkan. Yang keempat, saudara, dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Yang pertama rendah hati, yang kedua kasih, yang ketiga pelayanan, yang keempat kesabaran. Ya. Yesus sabar dalam melayani murid-muridnya. Bahkan ketika mereka belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang sedang terjadi. Ya. Muridnya nggak ngerti apa maksudnya. Tetapi Yesus dengan sabar mengajar mereka. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari emosi negatif. Orang yang sabar itu tetap tenang dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa atau menyerah. Seperti prajurit yang tidak pernah kalah, tidak mudah menyerah dan selalu menemukan cara untuk meraih kemenangan. Itu orang sabar, saudara. Tidak sedikit-sedikit menyerah, putus asa. Kan ada nyanyian, ku kan berdiri di tengah badai. Ya, kan ada nyanyiannya. Tetap berdiri, ya. Sebelum dicoba, segala sesuatu dicoba, dia tidak akan menyerah. Amin, saudara. Itu orang sabar. Dia coba, dia coba, dia coba. Ya. Seperti yang menciptakan lampu, berapa ratus, saudara, ya. Kegagalan. Tapi dia coba-coba sampai dia berhasil, tidak menyerah. Ya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari emosi negatif. Orang sabar itu tetap tenang dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa.
atau menyerah. Itu orang sabar. Dan Tuhan mengajarkan kesabaran. Walaupun murid-muridnya tidak paham, tidak mengerti, dia tetap dengan sabar. Anak pun, mendidik anak pun juga beda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang tidak tanggap. Semua itu dibutuhkan kesabaran. Saya mengajar anak PAUD, ada yang cepat mengerti, ada yang harus berulang-ulang dikasih tahu baru dia paham. Kalau saya sama ratakan semua mau jadi apa? Jadi Tuhan melatih kita kesabaran untuk tidak menyerah sampai kita memperoleh apa yang kita rindukan, inginkan. Selanjutnya yang kelima, saudara, yang diajarkan oleh Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yang kelima adalah pengorbanan. Yesus menunjukkan pengorbanannya dengan membasuh kaki murid-muridnya, yang merupakan tindakan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang guru atau pemimpin. Pengorbanan adalah tindakan melepaskan atau menyerahkan sesuatu yang berharga, baik itu materi, tenaga, waktu, bahkan kebahagiaan pribadi demi tujuan yang lebih besar atau demi kepentingan orang lain. Saudara, pengorbanan itu seringkali melibatkan kerugian atau kesulitan bagi diri sendiri, tetapi dilakukan dengan sukarela dan didorong oleh niat yang baik. Walaupun itu rugi, walaupun itu tidak mengenakan, tetapi ada niat baik di dalam diri kita, maka kita lakukan dengan sukacita. Amin, saudara. Itu orang berkorban. Ya. Dulu waktu saya masih pacaran, saudara, hujan-hujan pun datang ke sini dong. Ya, hujan-hujan kita datang. Ya. Tidak tunggu redanya. Ya. Saudara, jadi kadangkala itu merugikan diri sendiri. Tapi karena ada niat baik di dalam diri kita, kita rela berkorban. Amin, saudara. Ya. Kita rela berkorban untuk teman kita, untuk pasangan kita, untuk gereja dan sebagainya. Ya. Itu harus ada niat baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karakter itu memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan. Maxwell berkata, jangan memperkerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Saudara, jadi penting sekali. Ya. John Maxwell ini menulis dengan jelas, dia katakan, jangan pekerjakan siapapun yang tidak membuktikan karakternya. Ya, pasti kamu akan capek ngurusin orang-orang yang demikian itu. Makanya penting sekali kalau kita memiliki apa? Karakter. Pasti kita akan bisa diterima oleh semua orang kalau kita memiliki karakter yang baik. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Karakter itu akan sangat membantu di dalam pelayanan. Itu sangat-sangat membantu. Kalau karakter kita baik, tanpa membedakan satu dengan yang lain, pasti banyak orang yang suka dengan kita. J.R. Miller juga berkata, satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter, saudara. Karakter manusia. Dia tidak mau dikubur. Karakter seorang manusia itu hidup lama dari orang yang dimakamkan, saudara. Orang itu sudah dimakamkan dan mati dikubur, tapi karakternya masih hidup, masih berbicara. Karena karakter tidak dapat dikubur. Orang mungkin sudah mati dan tinggal kenangan, tetapi karakter orang itu akan tetap hidup dan terus berbicara. Mengatakan apa, saudara? Gajah mati tinggalkan gading. Ya. Manusia mati meninggalkan nama. Artinya apa?
Setelah manusia meninggal, dunia akan dikenang berdasarkan perbuatannya dan reputasinya semasa hidup. Ya. Seperti halnya dengan gajah yang mati meninggalkan gadingnya yang berharga. Jadi karakter itu akan tetap hidup, saudara, lebih lama dari orangnya. Orang akan berkata, oh ya orang itu baik, ya. Pelayanannya baik, sangat mengasihi. Saya juga rindu kalau suatu saat Tuhan panggil saya, anak-anak saya, generasi penerus, saya akan berkata, oh mami itu baik, mami itu berkorban, mami itu begini-begini. Saya tidak mau kalau saya dipanggil oleh Tuhan, anak-anak saya akan berkata, oh mami itu jahat, saya kecewa punya mami, saya tidak suka. Saya tidak mau hal itu, saudara. Karena itu karakter penting sekali, ya. Karakter penting sekali, saudara. Jadi karakter itu adalah tentang siapa kita. Atau ada yang mengatakan diri kita ini terbuat dari apa? Mungkin saudara pernah melihat di TikTok, saudara, dengan candaan tentang macam-macam karakter. Di situ dikatakan kalau orang yang suka marah, ya, dalam TikTok itu mengatakan orang yang suka marah pasti dia diciptakan dari tanah sengketa, katanya. Kalau orang itu suka labil hidupnya, pasti dia diciptakan dari tanah urukan. Kalau orang itu suka sombong, ya, orang itu diciptakan dari tanah yaitu tinggi. Orang yang suka nakut-nakutin orang, pasti dia diciptakan dari tanah kuburan, katanya. Orang yang suka rajin religi, rajin ibadah, pasti dia diciptakan dari tanah suci. Dan orang yang suka shopping, itu pasti diciptakan dari tanah abang. Nah, saudara mau pilih yang mana? Saudara diciptakan dari tanah apa? Ya, tentu kita sendiri yang tahu kita diciptakan dari mana. Saudara, di sini firman Tuhan mengingatkan pentingnya karakter. Membangun karakter Kristus adalah proses seumur hidup dan tentu membutuhkan disiplin rohani, saudara. Untuk membangun karakter Kristus itu seumur hidup. Bukan habis ikut wanita bijak, wah saya sudah berubah, saya tidak seperti dulu. Itu proses, saudara. Ya, tidak seketika itu. Proses. Seumur hidup. Bukan 1-2 tahun, tetapi seumur hidup. Dan itu membutuhkan disiplin rohani. Seperti Rasul Paulus. Ya, dia melatih dirinya. Ya. Karena itu, mintalah Roh Kudus untuk menolong. Karena Roh Kuduslah yang berperan penting dalam membantu setiap orang untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Amin, saudara. Kita bersyukur karena kita ada Roh Kudus. Tuhan berikan kepada kita untuk menolong kita, sehingga kita bisa berubah. Karakter kita bisa diubah, saudara, seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga apapun yang kita hadapi, mungkin apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang kita lihat. Namun ketika kita memiliki karakter yang dari Tuhan, maka kita bisa lewati semuanya itu. Kita tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari, karena kita ditopang oleh janji-janji Tuhan, bukan janji manusia. Amin, saudara. Itu saya rasakan sehingga sampai saat ini saya masih tetap berdiri di hadapan saudara. Saya masih tetap setia melayani. Itu karena kekuatan Tuhan. Kalau secara manusia saya tidak sanggup. Karena di luar dari apa yang menjadi angan-angan saya, di luar apa yang saya pikirkan, ternyata kenyataannya tidak sama. Kalau kita sampai saat ini ada, itu karena kekuatan. Kita bisa beribadah sampai saat ini. Walaupun kita melewati jalan belang
belok saudara, pada akhirnya kita bisa berkumpul. Walaupun tidak banyak, kalau bukan kekuatan roh Tuhan, tidak mungkin kita cuma ada di tempat ini. Karena itu mari kita tetap menjaga karakter kita dimanapun kita berada. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita, maka kita sebagai orang percaya wajib untuk melakukannya. Amin. Kita wajib untuk melakukannya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, karena karakter Kristus itu akan memberikan damai sejahtera, sukacita, kasih dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama untuk bangkit berdiri saudara. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, mengajarkan bagaimana